kita sudah bahas sedikit mengenai muzah atau khuf dan sedikit sholat jamak dan qashar ya. Kalaupun nanti ada bab secara khusus mengenai mengqashar dan menjamak sholat, nanti kita dalam bab sholat nanti. Nah, sekarang kita lanjut ke bab berikutnya secara urutan ya, nanti biar semuanya terbahas. Halaman 51 mengenai tayamum. Ini dalam bab mudinnya sudah dipraktekkan tayamum? Sudah? Ya. Nah, jadi nanti mungkin agak cepat saja berarti ya. Secara praktek masuk dalam bab mudin, kemudian secara teori materi masuk dalam bab sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaraitu tayammumi khamsatu asya' wujudul udri bisafarin aw maradin wa dukhuli waqti shalah wa talabul ma' wa ta'adur istimalihi wa i'wazuhu ba'da talab wa turab tahir lahu hubar fa in khalatahu jisun aw ramalun lam yajuz. Okay. Syarat-syarat seseorang diperbolehkan tayamum baik sebagai ganti daripada wudhu ataupun ganti daripada mandi wajib ya. Jadi tayamum itu hanya pengganti wudhu ataupun pengganti mandi wajib, tidak bisa dijadikan sebagai pengganti menghilangkan najis. Nah, sehingga menghilangkan najis pakai debu ini biasanya sering terjadi. Kalau di depan rumah ada telek-telek ataupun kotoran hewan, biasanya diuruki debu kemudian diserok gitu saja. Lah kalau hanya sekedar seperti itu belum dianggap suci ya. Karena urusan debu itu kaitannya hanya berkaitan dengan wudhu, pengganti wudhu ataupun pengganti mandi saja ya. Tidak sebagai penghilang atau pensuci najis. Mungkin najisnya hilang bersih, tapi belum dianggap suci. Tempat yang terkena najis yang cara penghilangannya hanya dengan sekedar pakai debu, diuruki debu kemudian dikeruk, nah pakai ciprak atau apa, biasanya seperti itu. Nah itu belum dianggap suci. Nah ini syarat-syarat seseorang boleh diperbolehkan tayamum. Di sini ada 5. Yang pertama, ada alasan seorang musafir yang tidak menjumpai air ataupun karena alasan sakit. Jadi alasan boleh tayamum itu 2. Yang pertama karena memang nggak ada air. Ini sebenarnya bukan hanya dalam musafir saja, dalam kondisi tidak musafir pun kalau tidak ada air ini bisa tayamum ya. Cuman secara umum biasanya bagi musafir ini yang sering tidak menjumpai air sehingga dia boleh tayamum. Mungkin dalam kendaraan ya, atau dalam pesawat, dalam kereta, dalam bis dan sebagainya yang tidak bisa dihentikan dan tidak ada air di situ, nanti boleh tayamum ya. Bersucinya boleh, wudunya, mandinya boleh diganti dengan tayamum. Kemudian yang kedua, syarat seseorang boleh tayamum jika berkaitan dengan mau menjalankan sholat fardu,
maka ini disyaratkan masuk waktu sholat ya. Jadi yang kedua ini, masuk waktu sholat ini jika dikaitkan dengan mau menjalankan sholat fardu ataupun sholat sunnah yang di situ ada batasan ketentuan waktunya. Misalnya sholat duha. Nah, sholat duha itu kan ada batasan waktu, mulai terbitnya matahari setinggi 1 tombak, kemudian sampai tergelincirnya matahari. Lah, untuk sholat seperti itu, sholat sunnah yang di situ ada batasan waktu, termasuk Idul Adha, Idul Fitri, sholat gerhana. Nah, itu kalau bersucinya mau dengan tayamum, maka disyaratkan harus sudah masuk waktu. Sholat fardu contohnya zuhurnya jam 12. Maka jika seseorang mau tayamum untuk sholat fardu harus sudah masuk jam 12. Tidak boleh jam 11 tayamum kemudian untuk sholat zuhur yang mulai waktunya jam 12. Jadi nanti kalau jam 11 itu tayamum, kalau mau sholat zuhur ya harus tayamum lagi, walaupun belum batal ya. Karena nanti diantaranya kalau tayamum itu hanya untuk sholat fardu 1 kali saja, walaupun belum batal, nanti setiap mau sholat harus tayamum, karena ada syarat ini, harus masuk waktu sholat. Berarti nanti setiap masuk waktu atau mau mengerjakan sholat harus tayamum ya, karena ada syarat masuk waktu sholat ya. Begitu ya. Nah, kalau seperti itu kan nggak ada batasan. Baca Al-Quran kan nggak ada batasan. Kalau perkara-perkara yang tidak ada batasan, baik itu sholat ataupun yang lainnya, tidak disyaratkan harus masuk waktu. Orang nggak punya waktu ya, seperti sholat sunnah secara mutlak. Sholat sunnah mutlak, yang penting sholat sunnah, itu kan nggak ada batasan waktu kapan boleh, selagi tidak dalam waktu-waktu yang dilarang. Nah, selain di tanah Mekah. Nah, kalau nanti di Mekah itu tidak ada waktu-waktu yang dilarang, semuanya memang untuk ibadah. Nanti ada waktu-waktu sholat yang dilarang. Untuk masalah waktu untuk sholat duha itu akturnya itu jam berapa? Nah, jadi waktu sholat duha itu mulai terbitnya matahari ditambah seukuran 1 tombak sampai tergelincirnya matahari. Cuman yang paling afdol 1/4 siang. 1/4 siang itu berarti jam 9-an. Siang itu kan mulai terbitnya matahari sampai sore, sampai tenggelamnya matahari, itu dianggap siang. Sehingga dibagi 4, itu berarti yang paling afdol itu ya jam 9, jam 10-an itu. Rubu'ul waktu, 1/4 waktu itu sholat duha yang paling afdol. Cuma nanti ada pembahasan antara sholat isra dan sholat duha itu sebenarnya bagaimana. Nah, apakah forum yang tersendiri ataukah satu hal yang sama cuman namanya beda, karena secara waktu itu sama ya, antara sholat isra dan sholat duha. Sebagian ulama ada yang mengatakan sholat duha ya sholat duha, sholat isra ya sholat isra. Sehingga kalau sholat isra bagi yang mengatakan itu bukan sholat duha, ya berarti belum termasuk kriteria sholat duha, berarti nanti ya sholat duha lagi gitu. Cuman sebagian ulama ya, termasuk Syekhuna Ibnu Hajar itu mengatakan bahwa sholat isra itu ya sholat duha awal. Nah, jadi seandainya kita syuruk waktu tuluk, kemudian isra itu kita sholat,
kita plus niatkan yo Isra ya duha, berarti kita sudah mendapatkan yo Isra ya duha, begitu. Jadi mudah. Nah, seandainya kok misalnya kita kerja pagi sampai siang itu nggak ada waktu untuk istirahat, ya kita lakukan pagi itu ya plus Isra ya plus duha gitu. Tapi seandainya kok nanti kita kerja itu jam-jam 9, jam 10 bisa melakukan sholat duha, ya awal itu dianggap kita sholat Isra, nanti jam 9, jam 10 itu kita sholat duha. Isra ya pokoknya setelah sudah langsung itu enggak ditambah ada waktu tuluk itu sekitar 15 menitan kalau antara iya setelah tuluk itu misalnya tuluknya jam 6 kurang seperempat, nanti Isranya itu jam 6-an gitu. Kalau sekarang ya sekitar jam itu. Kalau jam 6 jam tuluk itu belum untuk Isra? Belum, itu waktu terbitnya matahari, itu waktu habisnya sholat subuh, belum dikatakan Isra, karena itu masih waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Hitungnya dari itu ya? Iya, dari tuluk. Lah kalau mau dihitung dari waktu sholat subuh, antara masuk waktu sholat subuh sampai Isra itu sekitar 120 menit, sekitar 110 sampai 120 menit. Tidak sama ya? Sama dari segi hitungan akhirnya waktu Isra-nya akan sama dihitung dari tuluk maupun dari iya, selesai subuh. iya, masuk waktu subuh, adzan subuh. Sama jam 6-nya tuh. Iya, nanti hitungannya sama ujung-ujungnya. Waktu sampai berapa lama tuh untuk Isra? Untuk Isra nggak ada batasan waktu, yang penting langsung dikerjakan gitu aja. Cuma nanti kalau sampai terlewat lama ya nanti jadinya sholat duha. Sholat duha. Oke, ini pembahasan yang keluar dari area tapi ada kaitannya dengan tadi kan, masalah waktu. Masalah waktu. Ini mengenai tayamum, kalau sholat itu jamaah, misalnya zuhur asar, jamaah kosong maupun jamaah biasa, apakah tayamumnya 2 kali? Iya. Itu 2 kali. Iya. Setiap tayamum hanya untuk satu sholat. Tayamum hanya untuk satu sholat fardu saja. Kecuali sholat jenazah nanti, ya. Kalau sholat jenazah antara sholat fardu dengan sholat jenazah yang fardu kifayah, itu ada yang mengatakan jadi satu, tidak masalah. Habis sholat duhur, tayamum untuk sholat duhur, kemudian ada sholat jenazah, ya nggak usah tayamum lagi, langsung ikut, tidak masalah. Kalau fardu kifayah. Tapi kalau fardunya itu karena nadar, karena nanti fardu itu bisa, fardu ain itu bisa 5 waktu itu, bisa karena nadar, dinadarkan, itu nanti jadi fardu ain bagi dia. Itu nanti harus sendiri-sendiri. Kalau mau sholat nadar dengan tayamum, harus tayamum yang baru, harus tayamum yang baru. Cara yang pertama alasan musafir atau sakit, tapi sebenarnya musafir ini tidak sebagai batasan, pergi ini sebenarnya tidak sebagai batasan. Yang sebagai batasan tidak ada air. Karena di sini pergi dimasukkan ini karena umumnya orang nggak ada air itu ketika bepergian. Ketika di rumah itu jarang sekali nggak ada air, kecuali di tempat-tempat yang memang betul-betul kering kerontang. Kemudian yang ketiga, syarat seseorang boleh tayamum ini khusus bagi yang tayamumnya gara-gara tidak ada air, maka disyaratkan harus usaha mencari terlebih dahulu. Tidak seenaknya langsung di dalam rumah nggak ada air tayamum, tetangganya banyak. Jadi tidak ada air ini, memvonis tidak ada air ini setelah memang ada usaha terlebih dahulu.
usahanya seberapa ini, apakah harus lari berapa kilometer? Jadi tidak, yang penting kalau itu datarannya datar, tidak ada kan guys, kita lihat samping kanan kiri, cari informasi kanan kiri, nggak ada satu desa nggak ada air semua, sama desa tetangga ya, desa tetangga kanan kiri nggak ada, ya berarti sudah bisa. Desa dia dan desa tetangga sekitarnya nggak ada air, berarti sudah divonis boleh tayamum gara-gara tidak ada air. Ini kalau kondisinya mungkin tidak musafir. Tapi kalau kondisinya musafir dalam naik kendaraan, misalnya di pesawat atau di kereta atau di bis yang di situ nggak bisa dihentikan misalnya, ya langsung saja, nggak perlu ngetop dulu, turun dulu, cari dulu, langsung saja di situ bisa tayamum. Cuma nanti permasalahannya, nanti diantaranya itu yang mungkin kita sering dengar, bahwa kalau tayamum di bis atau di pesawat dengan menempelkan tangan di kaca atau di jok, itu sebenarnya bukan sebagai media. Jok, kaca itu sebenarnya bukan media untuk tayamum. Jadi yang dijadikan media tayamum itu debunya, sehingga tayamum dengan menempelkan tangan di tembok, di jok, di kaca itu boleh apa tidak? Ya tergantung ada debunya apa tidak. Ya. Jadi tembok, kaca itu bukan media alat untuk tayamum. Mungkin yang sering kita dengar dengan tempelkan di kaca aja. Ya kacanya ada debunya apa tidak? Gitu. Ya. Nah, karena nanti syarat yang kelima, ini masuk dalam syarat yang kelima di antara syarat tayamum, ya, dengan menggunakan debu, ya. Berarti harus ada debunya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana tayamum dengan menempelkan tangan di kaca, di jok, di tembok, boleh apa tidak? Lah ada debunya apa tidak? Gitu. Kalau di pesawat atau di kereta itu kan ada mesinnya. Iya. Bisa boleh. Ya kalau ada airnya, Boleh. iya boleh. Cuman masalah bacaan-bacaan yang mengandung takdim untuk agama, baca bismillah, baca doanya, kalau wudunya di WC, ya jangan diucapkan secara dohir, diucapkannya dalam hati saja. Kalau setelah sholat itu perlu disempurnakan lagi kan? Kalau pesawat. Nanti untuk sholat dalam perjalanan yang naik kendaraan statusnya itu ditengok dulu sholat apa, sholat fardu atau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ini dengan model apa saja maka sudah sah dan mendapatkan pahala walaupun tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Tetapi untuk sholat fardu dalam kondisi apa saja, untuk menggugurkan daripada mengkodok alias tidak punya tanggungan mengkodok, ini ketika sholatnya sempurna dengan rukuk sujud yang sempurna. Sehingga kalau kita sholat dalam kendaraan dalam kondisi sholat fardu dalam kondisi tidak sempurna baik rukuk atau sujudnya, maka itu sebatas hanya untuk menggugurkan tuntutan kewajiban sholat, yang supaya kita tidak dihitung orang yang meninggalkan sholat. Secara kodoknya nanti tetap kita mengganti bukan karena kita meninggalkan sholat, ya, mengganti karena ya ketika itu kita belum sempurna sholatnya, cuman kita sudah tidak dihitung orang yang meninggalkan sholat. Namanya sholat dihormatil waktu tadi, sholat untuk menghormati waktu, walaupun tidak punya tidak suci, kita punya hadas, ya begitu. Kalau dalam kendaraan sujudnya tidak untuk lantai hanya salah satu tidak harus dapat sempurna. Satu yang kedua dalam pesawat itu bersih, tidak ada debu. Tapi jadi tayamum tidak bisa. Solusinya gimana? Kalau tempat-tempat yang bersih, kalau kita mau tayamum dengan sempurna ya bawa debu sendiri,
Yang pertama, seandainya tidak ada debu, ya sudah kita sholat saja walaupun dalam keadaan hadas, dengan duduk pun nggak masalah. Cuma nanti kalau untuk sholat fardu kita wajib mengganti. Jadi yang pertama apa? Nah, sujud yang sempurna itu kalau 7 anggota sujud semua menyentuh lantai, ya, bumi. Sehingga di pesawat pun walaupun dalam sujud sempurna itu tidak dianggap, karena syaratnya sujud harus menyentuh bumi. Sehingga kalau ngambang di atas, mungkin sajadah terbang ataupun sholat di pesawat tadi itu, walaupun sholat dalam keadaan sempurna itu tetap kondok, karena statusnya tidak menyentuh bumi. Kalau misalnya saya mau jamak sholat, itu kan nggak boleh di masjid saya itu ya, Kampung saya nggak boleh ya. Iya. Nah, kalau misalnya saya jamak di masjid rumah orang tua saya, itu masuk kampung saya bukan? Itu di kampung orang tua itu mau niat selamanya sampai mati di situ atau hanya sekedar endang? Ya. Kalau sekedar endang kita di situ bukan mustautin tapi mukim. Ya. Berarti boleh di situ. Berapa hari dulu? 3 hari atau 2 hari, 3 hari. Kalau kurang dari 3 hari boleh. Kita masih dihitung musafir. Berarti diperbolehkan ya jamak di masjid. Ya, kalau secara boleh apa tidaknya boleh, karena kita masih dianggap musafir. Cuman kemarin kan sudah saya sampaikan, kalau seandainya ada mudorot yang lebih besar dengan menimbulkan fitnah kepada umat, nanti ini kok jamaah nggak sholat, katanya ngajak-ngajak sholat tapi nggak sholat, padahal kita sudah jamak. Nah kalau nanti ada unsur-unsur seperti ini, ya kita sholat seperti biasa saja. Itu. Cuman kalau kepepet, seandainya kita lagi perjalanan, saya libur di rumah orang tua, mau pulang makan, tapi saya jamak asar. boleh. Boleh kan? Iya. Ya. Seperti itu boleh. Kecuali kalau kita di rumah di situ mau selamanya, cuman di sini hanya sekedarnya saja. Nah itu nanti Ya, jamak itu perjalanan aja. iya. Iya. Kemudian yang nomor 4, ya lanjut ya. 1, 2, 3, 4. Berhalangan memakai air dan air tersebut diperlukan setelah berhasil mendapatkannya. Yang keempat, di antara syarat boleh tayamum ini sakit-sakit yang sekiranya terkena air bisa tambah parah ataupun bisa sampai tingkatan mati. Ya. Jadi sakit yang boleh tayamum itu kalau memang ada rekomendasi kalau penyakit itu terkena air tambah parah, tidak sembuh-sembuh, ataupun bahkan tambah sampai kematian, lah ini baru. Tapi kalau yang sekedar pilek-pilek, batuk-batuk, kemudian tayamum ya. Intinya sakit-sakit yang mungkin kalau demam itu kena air tambah panas, apa meriang itu kena air ya, kalau sampai tingkatan meriang yang tinggi, panas, demam tinggi, step itu kalau seandainya kena air kok tambah panas, tambah menggigil, nah berarti ini sudah termasuk dibolehkan untuk tayamum. Kemudian yang keempat ini ada 2 ini, setelah berhasil mendapatkannya, dan air tersebut diperlukan setelah berhasil mendapatkannya. Ini bagi sebenarnya ada air tapi airnya sedikit, sekiranya digunakan untuk wudhu maka akan habis, sedangkan di situ dibutuhkan untuk minum ataupun untuk hewan-hewan yang dimuliakan ya. Untuk minumnya hewan yang dimuliakan pun ini, kalau seandainya airnya hanya sebatas itu saja,
itu juga bisa menyebabkan kita boleh tayamum. Oke. Ada air tapi sedikit, hanya untuk keperluan kewajiban kita ataupun kewajiban hewan yang dimuliakan, ya, hewan-hewan yang untuk minum, hewan yang dimuliakan. Tapi kalau di daerah kita ini ya, di sini ini airnya turah maturah turah maturah. Kecuali kalau kita lagi keluar di daerah-daerah yang memang Masya Allah, termasuk di Polres Timur itu airnya pada hujan. Jadi setiap rumah dibikinkan tandon dari pemerintah, tandonnya untuk selama musim kemarau. Nah ini, tapi orang-orang hidup ya, dan sehat-sehat ya. Masya Allah. Saya 40 hari aja nggak betah. Itu mereka mandinya air laut, mandinya air laut, air payo gitu. Kemudian yang kelima, nah ini dia syarat tayamum yang kelima, harus menggunakan tanah yang suci, tanah yang berdebu, ya, tanah yang mengandung debu. Kata-kata tanah di sini berarti mengecualikan yang bukan tanah, rencekan botol, semen dan sebagainya, pasir. Tayamum dengan pasir boleh nggak? Syaratnya tayamum dengan debu. Ada rencekan botol, kecuali kalau debu bercampur dengan pasir. Kadang-kadang sering di sebagian tempat kan ada debu. Nah ini sebagian ulama ada yang membolehkan, selagi tidak murni pasir. Murni pasir tidak boleh. Semen, wah ini biar lebih bersih pakai semen aja. Ini malah tidak sah, malah nanti harus debu, tanah lah yang suci, tapi suci. Kemudian dalam masalah mustakmal debu tayamum dengan air wudhu itu nanti kriterianya beda, ya. Karena dalam forum tayamum nanti mulai niat itu ketika meletakkan tangan ke debu kan, ya. Apakah terus nanti setelah tangan kita angkat dari tempat yang ada debunya, terus debu yang tertinggal dianggap mustakmal? Tidak, ya. Jadi yang dianggap mustakmal dalam debu tayamum ini kalau yang memang rontokan dari usapan wajah dan tangan saja, ya. Adapun ketika mengambil di tempatnya kemudian kita angkat yang di situ, ini tidak termasuk mustakmal, sehingga masih bisa digunakan untuk, jadi yang mustakmal yang betul-betul rontokan dari muka ataupun rontokan dari tangan. Berbeda dengan wudhu kan. Kalau wudhu kita masukkan tangan ke air yang sedikit, dan ketika itu untuk basuh tangan, kalau nggak ada niat menjadikan tangan sebagai gayung, sebagai alat, nanti ketika kita ambil, kita keluarkan tangan kita dari wadah tersebut, nanti itu jadi mustakmal. Ini kalau wadahnya kecil, ya, airnya sedikit kemarin. Mengenai debu tadi, saya punya 2 karung debu atau tanah yang dari letusan gunung yang lalu itu kan kemana-mana. Nah itu kebetulan itu saya sapu, kemudian saya masukkan karung, sekarang masih ada itu bisa pakai. Itu statusnya debu atau rencekan pasir-pasir itu? Tapi itu kan bertebaran. Iya, enggak. Statusnya itu debu tanah atau debu pasir. Kalau bekas letusan tuh debu apa itu? Vulkanik gitu. Ya. Jadi yang itu debu tanah yang berdebu. Ya. Ya. Itu tanah atau bukan, gitu aja. Tim pakar
penelitian termasuk tanah atau vulkanik itu kelihatannya. Ya, kalau bukan termasuk tanah tidak boleh. Ya, ya. Itu bekas seperti bekas bakaran sate terus jadi debu. Nah, kalau itu arang, arang. Ya, jadi tanah ya, tanah yang berdebu. Nah. Lanjut halaman 53 sekarang. Halaman 53 mengenai fardu-fardu tayamum atau rukun-rukun tayamum. Dalam wudu ada fardu-fardu wudu, rukun-rukun wudu. Dalam tayamum juga ada rukun-rukun atau fardu-fardu tayamum. Yeah. Halaman 53 ya. Hal-hal yang difardukan dalam tayamum. Wa faraiduhu arba'atu asya, an-niyat wa mashul wajhi wal yadaini mal firqaini wat tartib. Hal-hal yang difardukan dalam tayamum itu ada 4 ya, fardunya tayamum ada 4. Yang pertama niat ya. Niat. Lah niat dalam tayamum itu ketika mengambil debu ya, bukan ketika mengusap wajah. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu niatnya yang wajib adalah ketika membasuh wajah. Tapi kalau tayamum niatnya ketika mengambil debu. Misalnya nampan ada debunya. Lah ketika kita menaruh tangan di situ, lah itu niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat. Kalau bahasa Indonesia seperti itu aja mudahnya. Nah, kalau panjangnya nawaitu tayamuma listibahatis sholah, nawaitu tayamuma listibahatis sholah. Nanti kalau niatnya tayamum untuk sholat, maka sholat fardu atau sholat itu saja nanti boleh digunakan untuk hal-hal yang lainnya, membaca Al-Quran, sholat sunnah boleh, walaupun dengan satu tayamum. Tapi nanti kalau niatnya tayamum untuk membaca Al-Quran ataupun untuk sholat sunnah, nanti tidak boleh digunakan untuk sholat fardu. Kalau mau sholat fardu harus tayamum lagi. Nah, misalnya walaupun sudah masuk waktu sholat, zuhurnya jam 12, jam 1 tayamum, tapi niatnya tayamum untuk baca Al-Quran, maka nanti tidak boleh digunakan untuk sholat fardu. Kalau mau sholat zuhur tayamum lagi. Maka yang enak ya niat untuk sholat gitu saja, supaya nanti bisa untuk umum ya. Iya, kecuali ada batasan untuk sholat sunnah. Nah ini nanti jadi khusus lagi. Sholat fardu nggak boleh. Boleh. Yang penting sholat fardunya satu saja. Oke. Kemudian yang kedua, mengusap wajah. Mengusap wajah ini pun tidak harus rata seperti air, nanti kayak bedaan, enggak harus ya. Kalau sudah dipraktekkan ya dalam bab tinggal. Okay. Nanti untuk pengambilan pengambilan debu ini, nanti kalau seandainya debunya tebal, ini sunnahnya nanti ditipiskan ya. Jadi tabrakan itu diketukkan dulu supaya tidak terlalu banyak. Taruh begini. Ini besar. Gigi jari untuk belakang telinga.
Jadi separuh untuk depan ini, nanti separuh untuk bagian belakang. Sekali saja. Dan ini nanti nggak perlu harus ngaca, dikaca dulu mana yang belum kena, nggak harus. Nanti kalau sudah seperti itu sudah. Walaupun nanti ada bagian-bagian yang terlewat, ya selagi sudah mengikuti seperti itu. Nah, satu kali saja. Ya, ya sudah. Nah, kemudian untuk yang kedua, mengusap dua tangan sampai siku-siku. Ini kalau madhab kita sampai siku-siku. Cuman kalau madhab Imam Malik, nanti ada, kalau kita mungkin ada memang madhab lain itu yang hanya sampai pergelangan saja. Ini ya juga. Iya. Nah, untuk tangan nanti kalau seandainya debunya tipis, yang di tempatnya itu tipis, sekiranya kalau kita tekan itu tidak sampai ke sisi-sisi sini, maka nanti setelah mengusap tangan seperti ini, separuh ini diputar, ini jempol ke jempol, ini, ya. Nah, setelah seperti ini, kalau debunya tipis, itu nanti wajib begini, ya, ini. Kalau ini begini wajib, tatkala debunya tipis. Tapi kalau seandainya debunya itu tebal, yang sekira kita tekan, blok, langsung ambles sampai sini sudah sela-sela sudah terkena, nanti nggak wajib. Ini diputar juga, jempol ke jempol. Ya, nah gitu. Ya sudah. Nah, ini juga begini. Pokoknya separuh-separuh lah. Intinya separuh. Ya, seperti dalam muka tadi, kalau ada kelewatan sedikit-sedikit ya sudah, tidak masalah. Tidak harus diteliti. Karena memang dulu awal-awal ketika turun tayamum ini ada sahabat yang tayamumnya dengan guling-guling. Ya ini memang ada. Maka ngapain itu? Tayamum tidak seperti itu. Tayamum hanya mengusap kepala dan tangan. Jadi sahabat juga ada juga yang awal-awal disyariatkan tayamum junub itu kemudian guling-guling. Karena sebagai ganti mandi, akhirnya ada yang guling-guling. Nah ini baik untuk pengganti wudu ataupun mandi nanti hanya seperti ini saja, ya. Nah nanti ketika ada air, apakah wajib mengulang mandinya? Nah ini bagi yang junub itu bagaimana ini? Tidak wajib, karena dia sudah mengikuti aturan yang sudah ditentukan, yaitu syariatnya kalau nggak ada air tayamum. Berarti kalau sudah tayamum ya sudah selesai. Nah, karena dia sudah mengikuti aturan yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, tertib berurutan, muka dulu baru tangan, niat. Itu yang nyemprot kita sendiri atau orang lain? Ya tentunya nanti tidak bisa menjalankan sunnah-sunnah, karena diantara sunnahnya kan muka harus dengan dua telapak tangan. Nah ya boleh saja, yang penting kalau ditanya boleh apa tidaknya, boleh saja, yang penting mengikuti fardu-fardu wudhu tadi. Kalau masalah sempurnanya tergantung bisa menjalankan sunnah-sunnah yang telah
ditentukan, ditulis kemarin ada berapa itu? 30 ya? 30 atau berapa itu? Nah, sunnah-sunnah dalam wudhu itu bisa sempurna seperti itu apa tidak? Kalau ada yang nggak bisa kita kerjakan dengan gara-gara kita pakai semprotan, ya berarti nanti wudhu kita belum sempurna. Nah, ya sah tapi nggak sempurna. Nanti terkena kriteria secara umum, kalau wudhu meninggalkan sunnah-sunnah, hukumnya wudhunya makruh secara umum kan. Jadi untuk hubungan Al-Quran khusus juga yang dari tanah, kalau dari kaca dia dengan dikuatkan campur dengan Al-Quran. iya, intinya debu, tanah yang berdebu, yang suci. Kalau seandainya itu dikhawatirkan ada najisnya, ya berarti tidak bisa kan, harus syaratnya harus debu yang suci kan. Kecuali kalau jelas suci ya tidak masalah. Tapi kalau di pesawat tuh ada debunya nggak ada. Nggak ada. Sangat. Nanti waktu kan nggak pakai tayang Nggak apa-apa. Hanya kalau ada tempat wudhu, tapi akhir sekali kita pakai air aqua dulu. Maksudnya? Ada tempat pusat itu antri banyak sekali. Iya. Dan daripada nanti saya ketinggalan jamaah, saya akhirnya wudhu pakai Aqua. Aqua sendiri atau aqua yang disediakan untuk masjid? aqua Nah, nanti pembahasan masalah air minum ini mungkin kan arahnya air minum digunakan untuk wudhu, ya begitu. Boleh nggak air minum digunakan untuk wudhu? Kalau itu air kita sendiri tidak masalah. Tapi kalau itu air disediakan untuk minum, air musabbal lisurbi, istilahnya dalam fikih itu air musabbal lisurbi, disediakan untuk minum, untuk umum, maka hukum wudhunya haram tapi sah. Nah, iya, tapi sah. Menggunakan air-air haram, wudhu menggunakan air-air yang haram, air orang lain, air gosok, keran tetangga belum izin langsung pakai saja. Ini wudhunya sah tapi haram, nyolong jenenge kan. Ini wudhunya sah tapi haram. Seperti sholat pakai baju gosopan, sholatnya sah tapi haram gosok. Iya. Ya, bisa juga niat tayamum sebagai pengganti mandi. Ya. Cuman yang paling enak niat tayamum ya niat tayamum untuk supaya bisa sholat. Nah itu nanti bisa umum. Ya. Kalau kita kan memakai barang lain sholat ya, karena sebenarnya punya nggak ada. Tapi setelah bionya ada kita bisa pakai. Ya awalnya dihukumi haram tadi, cuman kalau kita minta ikhlasnya, nah nanti lain lagi hukumannya kan. Itu kan kita haram itu karena menggunakan barang orang lainnya itu. Kalau seandainya setelah itu minta maaf, minta ikhlasnya, tidak masalah. Cuman dalam urusan fikih ini untuk menganggap orangnya insya Allah sudah ridho. Kadang-kadang kan seperti itu kita, wah insya Allah itu orangnya enakan itu, bismillah boleh itu. Ya memang ada istilah dalam fikih itu boleh menggunakan barang teman atau kerabat yang diketahui ridhonya, ulima ridho'uhu. Tapi batasan diketahui ridhonya ini bukan terus disangka ya. Kalau kita ini sementara ini bukan diketahui tapi sebenarnya disangka.
Kalau di tingkatan baru disangka, ini belum bisa menggugurkan kehalalannya, ya. Jadi yang bisa menggugurkan kehalalan menggunakan barang teman tanpa izin, ini kalau tingkatannya O5, diketahui, jelas-jelas diyakini. Gambarannya, mungkin sebelumnya kita sudah pernah minta izin, ataupun memang sebelumnya sudah diizini. Sudah, nanti kalau kamu pakai barang saya terserah, kapan saja saya perbolehkan. Lah, kalau seperti ini kemudian beberapa hari kemudian kita pakai tanpa izin, jelas berarti kita sudah diizini. Tapi kalau insya Allah boleh itu, dan sebelumnya tidak ada pembicaraan mengarah kepada mempersilahkan, ini belum sampai tingkatan yang menghalalkan memakai tanpa izin, walaupun itu kerabat dekat, teman CS dan sebagainya, ya. Jadi diyakini ridhonya itu kalau memang sebelumnya itu ada omongan, pembicaraan, baik kita yang izin, boleh nggak nanti saya sewaktu-waktu pakai sendalmu, boleh nggak? Ya boleh, terserah. Nah, ataupun memang diizini, kamu pakai barang saya terserah, kapan saja, apa saja, boleh. Nah, kalau seperti ini berarti sewaktu-waktu kita pakai, walaupun tanpa izin, jelas sudah dikatakan diketahui ridhonya, sehingga melepaskan daripada tuntutan keharaman. Ya. Ini. Azan maghrib. Insyaallah, alhamdulillah, nggak terasa ya, pun maghrib. Ya, insyaallah kita akhiri dulu, tawakuf dulu majelis kita. Kita maghrib lanjut ya. Insyaallah nanti habis maghrib kita lanjutkan lagi. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.